Oke, kita langsung menuju ke Mas Ciko. Mas Ciko, tadi Bang Margarito sempat menyampaikan ya bahwa putusan atau kewenangan dari MK ini, MK tidak berwenang untuk menguji atau kemudian membahas ya mengenai substansi undang-undang pilkada. Itu gimana Mas Ciko? Saya nggak mau masuk terlalu jauh secara teknis terkait dengan hukumnya. Saya hanya yang saya tahu yang pasti, dan ini saya yakin disepakati oleh Bang Margarito, bahwa apapun itu, ya apakah salah langkah dari apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi ketika hakim sudah membacakan putusan itu berlaku. Betul nggak Bang? Ya, betul, betul, ya, betul, kan? Betul. Nah, kalau ya putusan itu, putusan itu berlaku. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu serta-merta menyandang sifatnya sebagai hukum sejak diucapkan. Final dan mengikat berarti artinya ya? Final. Itu. Gitu ya, final. Betul itu. Nah, masalahnya sekarang adalah ada hukum baru yang muncul. Hukum baru yang muncul itu misalnya undang-undang baru. Kalau undang-undang baru mengenyampingkan ini, iya. Ya, tapi gini, tapi kan ada juga putusan MA sebelumnya. Nah, itu gimana? Putusan apa tuh? Putusan MA soal aturan pilkada. Kan juga sudah keluar. Nah, itu bagaimana? Bahkan aturan atau putusan MA sudah keluar sebelum MK atau putusan MK keluar. Sama kan ada hukum baru yang muncul ini. Kalau ada undang-undang baru yang muncul, maka undang-undang baru, hukum baru itu yang berlaku. Gitu itu. Berarti yang terbaru MK yang harusnya dipakai oleh balik DPR. Nah, masalahnya adalah karena MA 2023. Bukan bukan begitu cara berpikirnya. Sekarang ini DPR ini andai kata nih DPR dan pemerintah ini menganggap tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada masalah. Mengapa? Karena harus dianggap dari segi teks, dari segi undang-undang dasar, teks ini ya, legalis ini, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu mengambil alih wewenangnya DPR dan Presiden. Apa yang diambil alih? Wewenang membuat norma itu. Yang angka itu tadi itu. Dan itu menurut Bang Margarito kan tadi nggak berwenang MK soal itu. Tapi gini Mas Ciko, artinya dengan ada perbedaan asas aturan antara MA dan juga MK, ini kemudian PDI Perjuangan mengambil sikap untuk kemudian mengusung calon tertentu di pilkada itu menggunakan aturan MK. Oh iya dong, karena memang Mbak Margarito juga bisa menjelaskan. Kalau MK sudah mengucapkan putusan itu di kemarin nomor 60 dan 70, hari ini yang berlaku adalah putusan MK 60 dan 70. Ya, terkait dengan ambang batas dukungan, terkait dengan usia 30 tahun ketika ditetapkan sebagai calon, itu yang sedang berlaku sekarang. Dan saya yakin teman-teman yang ada di studio atau Mas Baduy juga sepakat terkait hal itu. Nah, tetapi ada ketidaksukaan dengan putusan tersebut, makanya hari ini digelar rapat balik dan Baliknas dan kemudian diupayakan untuk anulir dalam tanda kutip ya. Mungkin akan didebat dengan perkataan bahwa ini tidak menganulir, kita sedang membuat undang-undang baru yang memang direncanakan. Ya, saya juga sepakat, memang sudah ada jadwalnya, tetapi kan ini kan tidak masuk dalam prolegnas, ya kan, dan beberapa bulan yang lalu setahun bahkan sudah berhenti, tetapi kemudian dilanjutkan lagi di ujung karena ada putusan MK 60 dan 70 yang tidak sesuai dengan selera, yang tidak bisa meloloskan Kaisang sebagai calon kepala daerah. Kita ngomong apa adanya aja lah, kita nggak usah ngomong pura-pura kita nggak tahu, pura-pura rakyat nggak tahu, bahwa memang terkait usia 30 tahun itu untuk meloloskan Kaisang. Gak ada lagi yang lahirnya di bulan Desember tahun 1994. Baik, seperti harus langsung ditanggapi dari pihak balik DPR, apakah betul ada niat, ada indikasi ingin menganulir semua putusan MK yang disebutkan kemarin, Bang Baidowi? Tidak ada niatan untuk menganulir. DPR sebagai pembentuk undang-undang itu berhak merumuskan norma. Di Undang-Undang Dasar pasal 20 sudah jelas kekuasaan DPR dalam membuat norma. Apa yang dikatakan oleh Bang Margarito itu benar. Ini MK itu sifatnya adalah negatif legislasi. Jadi dia hanya membatalkan norma, bukan membuat norma. Tapi kita hormati rumusan norma yang dibikin oleh MK kemarin, kita adopsi dalam undang-undang yang baru ini dengan menambah norma baru, dan itu boleh. Kan kita tidak mengurangi kalimat yang ada di putusan MK, tetapi kita memberikan penegasan bahwa partai non parlemen itu bisa juga mengusung calon kepala daerah
dengan ketentuan syarat-syarat yang berlaku. Begitupun partai-partai yang memiliki kursi di DPR juga dibikin aturan tersendiri. Itu punya hak kita DPR bersama pemerintah karena memang kewenangannya dari situ. Artinya kita berkaca dari kasus di Jakarta, Bang Baidowi, artinya PDIP sudah kandas untuk mengusung calonnya dengan syarat partai non parlemen 20-25% tersebut. Saya tidak tahu menau tentang urusan partai berpartai. Masing-masing partai itu memiliki kewenangan tersendiri. Mau mencalonkan figur siapapun asalkan memenuhi persyaratan silakan. Dan sekali lagi undang-undang ini dibuat untuk segenap bangsa Indonesia, bukan dibuat untuk golongan tertentu atau kelompok tertentu. Karena sifatnya adalah sifat umum, jadi berlaku untuk seluruh elemen bangsa di negeri ini. Mas Awi, tapi perlu dijawab tadi, Mas Ciko menyampaikan adanya perubahan aturan ini untuk meloloskan Kaisang bisa maju di pilkada, itu betul nggak, Mas Awi? Ya tidak. Sekali lagi, undang-undang ini hanya mengakomodir putusan hukum dari pengadilan, yakni Mahkamah Agung. Setiap putusan itu kan harus diakomodir dalam undang-undang. Nah, soal kemudian ada satu nama merasa diuntungkan, yaitu kebetulan. Karena undang-undang ini juga berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang berusia 30 tahun saat Februari itu bisa mencalonkan diri sebagai gubernur ataupun calon wakil gubernur. Jadi tidak spesifik mengurusi satu orang, itu juga berlaku kepada siapapun. Putra-putra terbaik di 38, di 37 provinsi. Baik, tapi Bang Baidowi tahu hari ini karena keputusan Balek yang merujuk pada Mahkamah Agung membuat publik sangat gerah, bahkan mengeluarkan semacam gambar seperti itu, gambar peringatan darurat dengan gambar Garuda dan menuding Balek sebagai pembangkangan terhadap konstitusi, Bang Baidowi? Ya, itu ekspresi dari publik itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Bagi yang tidak setuju terhadap putusan DPR bersama pemerintah, sudah ada ruangnya, sudah ada koridornya. Silakan nanti ketika undang-undang ini disahkan, gugat ke Mahkamah Konstitusi, itu ruangnya terbuka di situ. Kalau kemudian ekspresi-ekspresi publik itu yang nggak bisa kita halang-halangi, itu bagian dari kebebasan berekspresi. Jadi kami menyampaikan terima kasih, masih ada kelompok masyarakat yang kritis. Namun demikian kita juga membuat keputusan ini juga untuk menyelamatkan nasib bangsa Indonesia dan memberikan kepastian politik hukum menjelang pendaftaran pilkada ini supaya tidak ada dualisme pengaturan. Nah ini soal dualisme pengaturan ini menarik. Kita menuju ke Bang Margarito. Adanya perbedaan asas aturan yang digunakan. Kalau tadi teman-teman PDI Perjuangan mengatakan akan menggunakan putusan MK, sementara teman-teman yang di Senayan lain menggunakan putusan MA. Apakah dualisme peraturan ini akan mempengaruhi tahapan atau jadwal pilkada? Per hari ini ya, yang berlaku putusan Mahkamah Konstitusi. Hari ini yang berlaku MK? Hari ini. Sampai dengan sebelum ada undang-undang baru. Kalau ada undang-undang baru yang keluar, yang ternyata isinya berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi, atau sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi sekalipun, yang berlaku adalah undang-undang baru. Tapi Bang Margarito yakin nggak bahwa tahapan pilkada nanti tetap 27 Agustus itu akan tetap ada pendaftaran pencalonan kepala daerah? Dengan ada dualisme aturan ini? Tidak akan ada dualisme aturan. Karena kalau saya tidak tahu dia, pemerintah dan DPR punya skema waktu selesaikan perubahan ini ya, saya nggak tahu ya. Apakah ini berubah setelah 27 ataukah berubah sebelum 27? Kalau berubah sebelum 27 pakai undang-undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi aturan itu. Kalau sebelum 27 sudah berubah, maka yang pakai undang-undang itu, yang baru itu.